Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya materi perkuliahan kita. Ini bagian terakhir dari pertemuan dengan saya. Topik kali ini adalah pengelolaan limbah gas ya, atau manajemen limbah gas. Baik, sebagaimana pertemuan sebelumnya ya, bahwa nanti dalam sesi ini kita akan merujuk dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pengelolaan limbah gas, dan kemudian nanti kita akan melakukan tinjauan yang lebih mendalam gitu ya terkait dengan pengelolaan dan penanganan limbah yang bersifat atau berwujud gas ya. Nanti kita akan melihat ada beberapa pendekatan dan ada beberapa alat yang digunakan, yang umum digunakan di Indonesia untuk beberapa aktivitas yang bersifat mungkin lebih dekat ke aktivitas industri ya, seperti itu. Baik, selanjutnya jika kita melihat definisi limbah gas ya, atau kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, dan dokumen tersebut disebut sebagai definisi pencemaran udara ya, atau ya ini sebenarnya equal dengan limbah gas. Apa yang kemudian masuk dalam pencemaran udara berdasarkan dokumen tersebut adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien ya oleh kegiatan manusia, baik bisa dalam bentuk industri ataupun non industri ya, sehingga mutu udara ambien tersebut turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya ya. Nah, nanti kita akan coba mendefinisikan terlebih dahulu ya apa yang disebut dengan udara ambien tersebut ya. Nah, pencemaran udara sebenarnya dapat berasal dari limbah berupa gas atau materi partikulat yang terbawa bersama gas tersebut. Jadi, yang disebut dengan limbah gas itu dapat berupa gas itu sendiri atau begitu ya, partikulat ya, yang sebenarnya bentuknya padatan yang kemudian terdispersi atau terbawa dari gas buang yang sebenarnya mungkin tidak berbahaya, tetapi ada partikulat di sana atau ada padatan atau solid tertentu begitu ya yang kemudian terbawa gas dan keluar ke udara ambien seperti itu. Nah, kemudian menurut peraturan tersebut udara ambien ini dimaksud sebagai udara bebas ya yang ada di permukaan bumi pada lapisan troposfer ya. Jadi memang ketika kita berjalan di atas muka bumi ini gitu ya, udara bebas yang kemudian berinteraksi langsung dengan kita ya itu disebut dengan troposfer, dan itu yang kemudian disebut sebagai udara ambien yang berada dalam wilayah jurisdiksi Republik Indonesia yang kemudian dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Artinya memang udara tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan manusia. Kenapa? Karena dalam lapisan troposfer tersebut yang kemudian mengandung oksigen yang kemudian itu digunakan manusia untuk melakukan aktivitas ya, respirasi dan sebagainya. Nah, ketika dalam udara bebas tersebut ada kandungan-kandungan yang bersifat toksik gitu ya, maka itu akan mempengaruhi kelangsungan atau kesehatan manusia ataupun organisme lainnya ya. Nah, karena itu dalam dokumen ini disebutkan tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia tapi juga makhluk hidup atau unsur lingkungan hidup lainnya. Artinya tidak sempit hanya manusia tapi melibatkan dari seluruh komponen lingkungan hidup. Kemudian dalam PP nomor 41 tahun 99 gitu ya, dokumen tersebut juga menjelaskan bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara ya. Yang dimaksud dari pengendalian adalah upaya pencegahan atau kemudian penanggulangan agar tidak terjadinya pencemaran udara, ataupun jika memang tetap harus adanya atau munculnya pencemaran udara, maka yang perlu dilakukan adalah pemulihan atau recovery terhadap mutu udara di sekitarnya ya, seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu begitu ya, sebelum kemudian kita bicara bagaimana kita mengelola limbah gas tersebut, ada yang perlu kita kenal dengan istilahnya sebagai emisi gas buang ya. Emisi gas buang ini yang kemudian kita kenal sebagai limbah gas ya. Jadi yang disebut dengan emisi adalah zat atau energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang terbawa atau kemudian dimasukkan ke dalam udara ambien yang kemudian ini memberikan dampak atau memiliki potensi gitu ya, sebagai unsur pencemar di udara ambien ya.
Kemudian sumber emisi ini bisa dikatakan dari setiap usaha atau kegiatan aktivitas ya yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak ya, atau sumber bergerak spesifik gitu ya, atau sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik ya. Ini macam-macam. Nanti dalam slide berikutnya kita coba lihat ada beberapa contoh-contoh sumber penghasil gas buang ya, atau emisi gas buang. Kemudian baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah kadar maksimum dan atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan dalam udara ambien. Jadi memang dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah ini menyampaikan atau menjelaskan gitu ya, standar atau baku mutu emisi yang diizinkan gitu ya, yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan atau dilepaskan ke lingkungan ya, atau dalam di sini diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien, sehingga jika memang kadarnya di bawah baku mutu tersebut itu masih diperbolehkan. Sementara jika di atas baku mutu tersebut maka secara hukum ya, pelaku aktivitas atau pelaksana kegiatan gitu ya, itu akan diberikan hukuman ya. Ini bagian dari kontrol itu sebenarnya yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara ya, atau kemunculan limbah gas di wilayah Indonesia ya, seperti itu. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu yang disebut dengan polusi udara itu apa gitu ya, atau limbah gas itu seperti apa ya. Jadi secara teoritis ya, yang dimaksud dengan polusi udara ini adanya bahan berbahaya sebenarnya ya. Ada zat ya atau partikulat yang berbahaya yang kemudian dikeluarkan atau dihasilkan dari suatu proses aktivitas kegiatan begitu ya, baik itu industri ataupun non industri, yang kemudian berdifusi dan bercampur dengan udara ya, yang kemudian dilepaskan pada tadi lapisan troposfer tadi ya. Nah, concern yang paling umum itu terjadi dua ya, yang disebut dengan polusi udara. Yang pertama adalah gas bentuknya ya, limbah gas. Kemudian yang kedua adalah bentuknya partikulat ya. Dia sebenarnya padatan atau eh, apa ya, senyawa lain non gas begitu ya, tapi kemudian terbawa dari atau terdifusi gitu ya, dan terbawa dalam gas tertentu gitu ya, yang kemudian dikeluarkan dan kemudian terdispersi ke udara ambien ya, seperti itu. Nah, komposisinya apa yang dikategorikan sebagai gas yang berbahaya gitu ya, atau partikulat yang berbahaya, diantaranya yang paling umum yang digunakan sebagai parameter pemantauan lingkungan ya, yang pertama adalah kalau dalam bentuk gas ada karbon monoksida atau CO, yang kedua ada nitrogen oksida ya, kemudian didefinisikan sebagai NOx ya, jadi bisa NO2, NO3 dan sebagainya gitu ya. Nah, hidrokarbon atau HC, dan terakhir ada sulfur oksida SOX ya. X-nya bisa beberapa, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian partikulat ya, ini yang umum dilakukan pengujian ada dua ya, ada arsen dan silikat. Ini bersifat karsinogen begitu ya, dan ada beberapa bersifat destruktif terhadap ini ya, saluran pernafasan manusia. Ya, ini sumbernya ada beberapa ya, bisa asap pernah bermotor, kemudian kegiatan insinerasi ya, pembakaran sampah misalnya, atau pembakaran limbah B3 dibakar dalam suhu tinggi gitu ya. Nah, ada asap industri, ini bagian dari kegiatan dalam aktivitas industri ya. Kemudian ada pengolahan bahan organik, ini juga memberikan apa ya, sumbangan yang cukup besar gitu ya. Ini biasanya dalam bentuk CH4 ya, dalam bentuk CH4. Ini bahan organik ini baik yang dikompos ataupun yang dikompos ya. Kotoran hewan juga termasuk di sini. Kemudian ada akibat dari natural disaster ya, seperti kebakaran hutan, kemudian letusan gunung berapi dan sebagainya. Ini juga termasuk polusi udara. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan limbah gas ya. Jadi secara kegiatan itu setidaknya ada dua kelompok ya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah mengontrol emisi gas buang ya, dan yang kedua adalah menghilangkan materi partikulat dari udara atau gas buang ya. Jadi kalau mengontrol emisi gas buang ini berarti dari 4 komponen gas yang umum ya, CO, hidrokarbon ya, SOx dan sebagainya, ini harus dikontrol supaya emisi yang dibuang ke udara ambien itu
tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara menghilangkan materi partikulat ini adalah maksudnya mengurangi konsentrasi tadi dari silikat ataupun arsen atau partikulat lain yang berbahaya itu sehingga tidak melebihi baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah, ya. Nah, penetapan baku mutu ini sebenarnya ini sudah mereferensikan terhadap beberapa dokumen ya yang beredar di dunia, kemudian sudah dipertimbangkan pada aspek kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya, sehingga memang baku mutu itu menjadi parameter penting gitu ya, parameter penting untuk pencapaian sebelum limbah gas itu dibuang ke udara bebas ya, seperti itu. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama ya, untuk mengontrol emisi gas buang, setidaknya kita perlu melihat dari karakteristik limbah ya. Yang pertama, jika bentuknya partikulat ya, ini bisa menggunakan pendekatan fisik ya. Contohnya misalnya penyaringan, maaf itu salah ketik ya, penyaringan, kemudian fungsi magnetik ya, atau dengan pendekatan metode penangkapan dan sebagainya. Sementara untuk limbah yang berbentuk gas begitu ya, ini bisa dilakukan pendekatan kimiawi ya, misalnya dengan pelarutan, penyerapan, diabsorpsi dan sebagainya ya. Dan ini sangat menentukan proses ini tergantung dari karakteristik dari limbahnya ya, sehingga kita bisa menentukan alat atau metode apa yang tepat digunakan ya. Jadi memang dalam pengolahan limbah ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama begitu ya, ketepatan mekanisme ya, agar memang pengontrolan gas ini atau pengontrolan jumlah partikulat ini bisa efektif dilakukan. Kemudian yang kedua adalah masalah biaya ya. Kita sebagai seorang pelaku industri tentunya akan selalu membawa faktor biaya begitu dalam seluruh aktivitasnya. Kita mencari efisiensi ya gitu ya. Jadi dalam biaya yang cukup rendah diharapkan bisa melakukan kegiatan yang cukup efisien gitu ya. Karena itu nanti kita harus melihat mana yang tools yang paling tepat dan teknologi yang paling murah gitu ya. Nah, gas-gas buang seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, hidrokarbon itu dapat dikontrol dari beberapa pendekatan ya. Ini saya tuliskan ada 3, 1, 2, 3 ya. Yang pertama, gas sulfur oksida ini dapat dihilangkan dari udara hasil pembakaran bahan bakar dengan cara yang namanya ada filter basah ya, atau desulfurisasi, atau kemudian orang industri biasanya menyebut sebagai scrubber atau wet scrubber ya. Yang kedua, gas nitrogen oksida dapat dikurangi dari hasil pembakaran dengan cara menurunkan suhu pembakaran. Jadi suhunya diturunkan sehingga NOx-nya bisa dikurangi ya. Ini pendekatan secara fisik ya. Kalau yang pertama tadi secara kimiawi. Kemudian yang tiga, produksi gas karbon monoksida dan hidrokarbon dari hasil pembakaran dapat dikurangi dengan cara memasang alat pengubah katalitik atau catalytic converter ya, untuk penahan pembakaran. Ini sudah banyak yang dilakukan terutama di mesin-mesin kendaraan bermotor begitu ya, atau mesin-mesin pabrik. Ini sudah banyak ditambahkan sehingga memang gas buang yang dilemparkan atau dikeluarkan ke udara bebas ini memberikan hasil atau kualitas udara yang lebih baik ya, seperti itu. Selanjutnya untuk menghilangkan partikulat dari gas buang ini ada beberapa metode. Ini kan agak sedikit sulit begitu ya, sehingga memang dibutuhkan metode yang sedikit kompleks gitu ya. Pertama, yang paling mudah itu menggunakan filter udara atau fabric filter atau baghouse ya. Ini istilah saja sebenarnya. Filter udara dimaksud untuk menyaring gitu ya, menyaring partikulat-partikulat agar tidak terbawa keluar ya, tidak terbawa keluar ke udara bebas ya, seperti itu. Ini biasanya disimpan di ujung cerobong ya, dan ini memang biasanya harus diganti dalam periode waktu tertentu ya seperti itu. Ada beberapa tipe yang cukup dikenal, dari reverse air, ada shaker, dan ada pulse jet ya. Ini saya coba tampilkan ada beberapa ya. Nah, keuntungannya untuk baghouse ini efisiensinya cukup tinggi dan untuk partikulat yang kecil ya. Dapat dioperasikan pada kondisi partikulat yang berbeda ya, karena dia contoh misalnya filter udara ya, apapun udara yang melewati itu akan difilter gitu ya, tergantung dari filtratnya.
dan dapat dioperasikan dalam volume alir yang berbeda-beda ya, karena ini cukup fleksibel dan tentunya murah ya. Kehilangan tekanan relatif rendah. Kerugiannya adalah memerlukan lantai yang cukup luas ya. Kemudian material fabrik dapat rusak bila bekerja pada suhu yang tinggi dan juga adanya korosi ya. Jadi harus sering dipantau. Kemudian penggunaannya yang cukup harus ideal sehingga tidak cepat merusak filtrat gitu ya. Namun ini juga tidak dapat digunakan pada keadaan yang bersifat basah atau moist ya. Jadi kelembaban tinggi tidak bisa digunakan. Dan yang terakhir, kerugiannya adalah kadang-kadang dapat terbakar atau meledak ya. Karena mungkin ada penumpukan partikulat, ada gesekan dan sebagainya yang belum menyebabkan adanya ledakan ya, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk contoh shaker backhouse ya. Dia shaking begitu ya, untuk kemudian melewatkan udara dan partikulat akan turun ke bawah ya. Nanti collectingnya di bawah ya, seperti itu. Kemudian namanya pulse jet backhouse ya. Ini seperti didorong dengan udara dengan tekanan yang cukup tinggi gitu ya, sehingga udara bisa keluar dengan bersih dan partikel-partikel yang tidak diinginkan itu bisa terjerat dalam satu filter gitu ya. Konsepnya seperti itu. Hal yang kedua itu dikenal dengan istilah pengendapan siklon ya, atau cyclone separator ya. Di contoh bentuknya seperti ini ya. Pengendapan siklon atau siklon separator adalah pengendap debu ya, atau partikulat yang ada dalam gas buang. Prinsipnya adalah menggunakan gaya sentrifugal ya. Gaya sentrifugal di mana udara itu didorong pada satu selongsong tertentu gitu ya. Bisa dilihat di gambar ini ya. Gas masuk di sini, maka gas itu dipaksa untuk berputar gitu ya. Karena bentuknya selongsong ya, pipa gitu ya. Maka gas itu akan berputar sehingga akan menimbulkan gaya sentrifugal. Nah, partikulat dia akan akan mengikuti gaya tersebut gitu ya, dan berkumpul pada satu area tertentu, dan pada satu saat satu titik partikulat tersebut akan berat dan dia akan jatuh ke bawah ya. Dan biasanya ini di bagian bawah ya, untuk pengumpul debunya ya, bagian bawah. Ukuran partikel debu abu yang bisa diendapkan oleh siklon itu berkisar antara 5 mikron sampai 40 mikron ya. Makin besar ukuran debu, makin cepat partikel tersebut diendapkan. Jadi semakin kecil, maka dia semakin lama. Dia akan melayang-layang gitu ya, berkumpul terlebih dahulu, setelah berkumpul berat dia akan jatuh. Seperti itu. Nah, dalam beberapa kondisi kita membutuhkan cyclone separator yang lebih advance gitu ya. Ini ada yang dikenal dengan cyclone spray chamber gitu ya. Nah, ini untuk beberapa partikulat yang mungkin lebih besar begitu ya, dan ini lebih sulit untuk dipisahkan sehingga membutuhkan adanya air ya, atau cairan tertentu yang kemudian digunakan untuk menangkap partikulat ya, sehingga air yang keluar nanti sudah bersama partikulat, sementara gas yang bersih akan dilepaskan keluar ya. Keuntungannya harganya cukup murah ya, tidak ada bagian-bagian yang berputar, jadi relatif lebih aman gitu ya, dapat digunakan dalam segala kondisi suhu operasi. Jadi mau suhu dingin, panas dan sebagainya relatif applicable gitu ya. Kerugiannya hanya untuk ukuran partikel tertentu yang relatif besar ya, sementara untuk yang kecil tidak digunakan. Baku mutu konsentrasi partikulat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya dengan menggunakan siklon, karena efisiensinya 65% untuk diameter partikel 40 mikron ya. Ini untuk cyclone spray chamber. Jadi memang harus ada beberapa tahap gitu ya untuk menangkap partikulat tersebut, sehingga udara yang dilempar keluar ya, atau dikeluarkan gitu ya, menuju udara bebas, ini dapat memenuhi baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, yang dikenal dengan filter basah ya, atau wet scrubber. Nah, wet scrubber ini dia menggunakan package media gitu ya, seperti gambar yang di samping. Prinsipnya adalah gas ini ditembakkan gitu ya, gas buang ditembakkan, kemudian dibiarkan udara itu keluar. Nah,
packet media ini kemudian disemprotkan gitu ya, semprot air gitu ya. Nah, harapannya partikulat ini akan terjerat ya atau terperangkap pada package media ini ya, terserap, terabsorpsi, sementara udaranya ke atas begitu ya, melewati dari package media ini. Harapannya seperti itu. Ini yang cukup banyak digunakan sebenarnya, memang agak sedikit mahal tetapi efisiensinya cukup tinggi ya. Modelnya seperti ini. Nah, memang pada satu durasi waktu tertentu gitu ya, package media ini harus diganti. Karena kalau dia sudah cukup banyak menampung partikulat, maka dia sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu ini harus diganti dengan yang baru ya, sehingga penyerapannya bisa lebih efektif. Oke. Tadi bentuknya vertikal begitu ya. Nah, ada juga yang modelnya berbentuk horizontal ya, horizontal spread chamber ya, bentuk seperti ini. Nah, ini gas ini dilewatkan di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Kemudian dipaksa untuk melewati satu selongsong atau pipa gitu ya. Kemudian disemprotkan. Ini ada spray nozzle begitu ya. Nah, di dalam sini ada filtratnya. Ada package medianya gitu ya untuk menyerap dan kemudian gas keluar melewati sebelah kanan. Ya, seperti itu. Contoh senyawa yang materi partikulat yang dapat dibersihkan dari udara menggunakan filter basah ini dalam bentuk NH4 ya atau amonia, debu ya, hidrogen klorida atau sulfur oksida ya. Nah, kalau sulfur ini biasanya digunakan untuk pemurnian biogas ya. Biogas ini biasanya supaya sulfurnya hilang ya, dia biasanya menggunakan red scrubber ini ya. Memang banyak ya desainnya di pasaran, jadi memang nanti kita harus pandai-pandai memilih gitu ya, disesuaikan dari karakteristik project kita begitu ya. Jadi limbahnya seperti apa yang mau dikurangi, dan itu nanti bentuk surabannya akan menyesuaikan ya. Baik, selanjutnya ya, tools yang keempat adalah pengendapan sistem gravitasi. Ini cukup simple sebenarnya, cukup simple, di mana alat ini hanya dapat digunakan untuk partikulat yang ukurannya cukup besar ya, sekitar 50 mikron atau lebih ya. Jadi metodenya adalah seperti ini ya. Jadi ada penampungan di bawah gitu ya, kemudian gas atau udara kotor ditiupkan. Nah, ini ada jangkauan tertentu nih. Jadi memang untuk partikulat yang ukurannya lebih kecil dari 50 mikron, biasanya dia masih terbawa udara bersih ya. Ini harus udara bersih ya, dia masih terbawa ke sana. Jadi memang ini perlu ada beberapa tahapan. Mungkin ada sistem gravitasi, melanjutkan dengan filtrasi misalnya, dan dengan tools yang lainnya, sehingga memang di akhir jumlah partikulatnya bisa menjadi lebih rendah. Ketika udara kotor ini ditiupkan, kemudian partikulat yang cukup besar ini akan jatuh ke bawah gitu ya, sementara udara yang bersih akan dilewatkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ada yang dikenal dengan pendam elektrostatis ya, atau dikenal istilah lainnya adalah electrostatic precipitator ya, atau EP ya. Alat ini digunakan untuk membersihkan udara yang kotor dalam jumlah atau volume yang relatif besar, dan pengotor udaranya dalam bentuk aerosol atau uap air. Ini biasanya agak sulit ya. Karena itu perlu ada pendekatan yang sedikit lebih advance ya, atau lebih sedikit sophisticated, sehingga hasilnya bisa lebih efisien. Alat ini dapat membersihkan udara secara cepat, dan udara yang keluar dari alatnya adalah relatif bersih ya. Jadi memang ini efisiensinya cukup tinggi, di atas 90%, tapi memang harganya relatif mahal ya. Ini bentuknya seperti ini ya alatnya. Jumlah limbah debu ya yang menggunakan EP ini, efektivitasnya beberapa penelitian mencapai 99,8% ya, jadi cukup tinggi. Jadi memang ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang memiliki angka partikulatnya cukup tinggi ya. Contoh misalnya boiler batubara, peleburan logam, industri semen, boiler biomass ya, ampas tebu, cangsel dan sebagainya, incinerator ya, dan bahan bakar residu dan sebagainya. Ini cukup efektif ya. Prinsip prinsipnya dia menggunakan medan listrik ya. Jadi memang diberikan perbedaan muatan listrik sehingga partikulat yang ditargetkan untuk bisa dipisahkan gitu ya, itu ditarik atau kemudian dikumpulkan itu berdasarkan dari adanya perbedaan medan listrik. Seperti itu. Sementara karena udara tidak memiliki medan listrik, maka udara akan dilewatkan begitu saja ya, sehingga secara relatif lebih
lebih efisien ya. Keuntungannya memiliki peluang tekanan yang konstan dan kinerja yang bervariasi ya, artinya bisa digunakan di mana saja dalam bentuk mesin apapun itu bisa digunakan ya. Kemudian masalah efisiensi yang sangat tinggi tadi 99%, antara 90 sampai 90% ya. Dan tahan terhadap beberapa tekanan ya, karena dia cukup kuat sehingga bisa digunakan untuk di beberapa medan yang cukup berat ya. Dan dapat beradaptasi untuk situasi atau kondisi yang ekstrim ya, baik suhu tinggi misalnya atau suhu sangat rendah gitu ya, dia masih dapat bekerja dengan baik. Perawatan relatif mudah ya, karena dia hanya menggunakan pendekatan elektrostatis ya, dia tidak menggunakan kimia, dia tidak menggunakan suhu dan sebagainya ya. Kekurangannya ya, mahal ya, kemudian ini hanya untuk partikulat ya. Jadi sementara untuk yang berbentuk gas dia tidak bisa digunakan untuk mereduksi atau mengontrolnya ya. Artinya harus berlapis nanti. Dan yang ketiga, perlu tempat yang luas dalam instalasi karena memang ini membutuhkan area yang cukup besar ya. Nah, dalam pemilihan alat atau tools yang tadi sudah disampaikan, itu setidaknya ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jenis proses produksi yang dikendalikan. Jadi perlu dilihat karakteristik dari limbahnya, apakah partikulat ataupun gas ya. Jika memang ada dua yang perlu dikontrol, maka kita mungkin akan membutuhkan dua alat gitu ya, atau bahkan tiga atau bahkan empat untuk mengurangi atau diharapkan kontrol ini bisa efisien ya. Kemudian beban dan konsentrasi alat yang diperlukan. Jadi berapa ya keluaran dari hasil atau sisa produksi yang berupa limbah gas ini sebesar apa gitu. Ini perlu ditentukan. Kemudian kelembapan dan temperatur inlet. Ada beberapa tools yang tidak cocok untuk kondisi moist ya, ataupun dalam kondisi yang ekstrim. Karena itu kita harus bedakan gitu ya, atau pilih sehingga memang tools tersebut bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, jenis partikulat yang akan dikumpulkan. Ini harus didefinisikan ya. Apa saja bentuknya, debu dalam bentuk pasir atau dalam bentuk arsen, dalam silika dan sebagainya ya. Kemudian konsentrasi debu pada inlet ya. Ini perlu diperhatikan juga sehingga nanti dapat disesuaikan ya. Filtratnya, package medianya seperti apa gitu ya, sehingga dapat sesuai sehingga hasil yang diberikan itu dapat memenuhi ekspektasi dari si pelaku usaha atau pelaku industri ya. Dan terakhir adalah volume inlet. Oke. Nah, meskipun demikian ya, limbah-limbah gas tersebut ternyata masih bisa dimanfaatkan ya. Memang dalam beberapa literatur ya cukup populer itu banyak yang melakukan pemanfaatan terhadap limbah gas. Contoh misalnya, ini ada beberapa gas yang saya berikan contoh yang memang digunakan. Gitu. Yang pertama adalah CO2. CO2 ini banyak digunakan dalam produksi dry ice ya, atau es kering ya. Biasanya untuk pertunjukan, show gitu ya, atau dalam kegiatan dekorasi dan sebagainya itu banyak menggunakan dry ice. Dan yang kedua, natrium bikarbonat ya, Na2CO3 ya, di mana gas CO2 direaksikan atau diabsorpsi dengan menggunakan bahan kimia berupa NaOH ya. Nah, ini natrium karbonat itu menjadi produk ya, banyak digunakan dalam usaha atau produksi material kimia ya. Kemudian kalsium karbonat ya, yang berbentuk light ya, ini banyak digunakan ya, atau kalsium karbonat ringan di mana gas CO2 direaksikan dalam atau diabsorpsi menggunakan larutan kalsium dihidroksida ya. Oke, selanjutnya CH4. CH4 ini biasanya dalam bentuk metan ya. Ini merupakan hasil dari atau kita kenal sebagai biogas ya. Dapat dikelola sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Justru ketika CH4 ini tidak digunakan sebagai bahan bakar, maka ini akan merusak ya, atau memberikan emisi karbon yang cukup tinggi sehingga mempercepat kerusakan lingkungan. Sehingga memang CH4 ini diharapkan dapat dimanfaatkan gitu ya. Dalam teknologi yang cukup terkini gitu ya, CH4 itu banyak di-refine ya, atau dimurnikan kembali, dipurifikasi menjadi CH4 yang lebih murni. Dan ini beberapa negara sudah menggunakan CH4 ini dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan ya. Mereka menyebutnya sebagai bio-CNG ya. Jadi bahan bakar kendaraan yang mungkin kita pernah dengar umumnya menggunakan LPG gitu ya. Ini atau CNG ini dirubah dari menjadi bio-CNG atau dari gas metan ya, seperti itu. Kemudian limbah SO2 dan SO3 ini dapat dimanfaatkan menjadi produk asam sulfat ya.
Asam sulfat merupakan asam yang cukup kuat. Ini banyak digunakan untuk kegiatan industri juga, dan ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ya, karena itu ini dapat dimanfaatkan. Terakhir yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan informasi kualitas udara ambien ya. Kalau di Indonesia ini ada namanya ISPU ya, atau Indeks Standar Pencemaran Udara. Tapi kalau di internasional ini dikenal dengan IQI ya, atau Air Quality Index ya. Ini kalau kita membuka salah satu aplikasi ya, Air Visual ya, mungkin ini pada saat kemarin bencana kebakaran kita sering menggunakannya untuk melihat atau mendeteksi ya kualitas udara di sekitar kita seperti apa. Ya, ini menggunakan indeks AQI. Ini beberapa baku mutu ya. Ini ditetapkan oleh EPA, National Ambient Air Quality Standards ya. Dari 6 criteria air pollutants ya. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, ada partikulat, ada sulfur dioxide, karbon monoxide ya, kemudian nitrogen dioxide dan ozon dan sebagainya ya. Ini diambil dari US Environmental Protection Agency ya, APA ya. Ini biasanya dijadikan sebagai standar nasional. Indonesia pun mengambil dasarnya dari ini gitu ya. Kemudian ini versi pemerintah ya, terkait dengan bahan bakar biomasa ya, baku mutunya tertentu gitu ya. Jadi mulai partikulat, SO2, NO2, hasil dan sebagainya. Kemudian ini dampak gitu ya, atau pengaruh yang mungkin akan muncul kalau adanya cemaran-cemaran berbasis dari tadi partikulat atau gas ya. Contoh misalnya ini dari cemaran CO2 ya. Untuk kategori baik ya 0 sampai 50 ini tidak ada efek gitu ya. Tapi di berikutnya ini lumayan ya, agak sedikit mengerikan gitu ya. Contoh 51 sampai 100 perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi. Jadi terlihat fine-fine saja tapi darahnya sebenarnya sudah sakit gitu ya. Di rentang 101 sampai 199 ya ada peningkatan pada kardiovaskular pada perokok yang sakit jantung. Ini ada sedikit gangguan ya. Dan kemudian pada angka 200 sampai 299 meningkatnya kardiovaskular pada orang bukan perokok ya. Dan mungkin menjadi lemas dan sebagainya gitu ya. Dan seterusnya. Ini dari mulai karbon monoksida, nitrogen, ozon dan sebagainya ya. Ini ada penjelasan yang cukup detail. Kemudian ini salah satu contoh ya yang kemudian disajikan dalam bentuk AQI ya. AQI value ini ada 0 sampai 50, 0 sampai 100 dan seterusnya gitu ya. Nah, menariknya AQI ini di convert dalam warna biasanya ya. Jadi memang di beberapa negara itu, dan mungkin di Indonesia juga ada beberapa. Kalau di Banjarmasin itu ada satu titik di dekat Jembatan Merdeka kalau tidak salah ya, dekat hutan kota di Siring. Itu ada papan informasi terkait kualitas udara ya. Di sana dimunculkan ini papan seperti ini menggunakan hijau, kuning, orange, merah ya, ungu dan marun ya. Nah ini berdasarkan AQI values ya. Ini contoh seperti di Visual Earth ya. Ini salah satu aplikasi untuk melihat kualitas udara. Ini dapat disajikan, ini simulasinya seperti ini. Ini waktu kebakaran di tahun 2019 ya. Memang banyak terjadi penurunan kualitas udara di area Kalimantan dan Sumatera. Ini terlihat merah dan sebagian marun ya, berarti memang dalam kondisi yang berbahaya, beracun ya, hazardous ya, di level 301 sampai 500. Dan memang terbukti ya di Riau, kemudian di beberapa di Kalimantan Tengah gitu ya. Ini sudah berjatuhan korban gitu ya, sampai korban jiwa ya, yang diakibatkan karena terganggunya pernafasan yang dalam bentuk penyakit ispa ya, seperti itu. Terima kasih ya, yang ini yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada yang ingin ditanyakan nanti dapat disampaikan di grup. Kalau perlu dibuka kelas nanti akan saya buka kelas, link akan kami susulkan, dan silahkan nanti disampaikan diskusinya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tugas dan sebagainya nanti akan saya upload melalui channelnya di dashboard e-learning masing-masing ya. Silahkan diikuti perkembangannya agar tidak tertinggal begitu ya, karena memang kalaupun nanti mengisi absen tapi tidak mengumpul tugas maka akan saya hitung tidak hadir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu dalam kondisi pandemik yang masih berkepanjangan, dan selalu gunakan masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.